Dan satu, jika Anda saat ini memilih antara dokter AI yang membaca ribuan jurnal tapi tidak bisa menenangkan hati Anda, atau dokter manusia yang bisa menenangkan hati Anda dan bisa berinteraksi dengan Anda untuk menguatkan mental Anda, mana yang akan Anda pilih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan kalau posisi serta seluruh pemerhati debat yang saya hormati. Hari ini, izinkan kami berdiri di hadapan Anda bukan untuk hanya mendukung pada perdebatan hari ini, tapi dengan menyelesaikan masalah-masalah yang akan berdampak pada jangka panjang pada masa depan yang akan datang. Keputusan yang diambil akan membentuk bagaimana pendidikan yang di masa depan kita dijalankan dalam era kecanggihan teknologi, yang dimana juri kita telah menyaksikan kebangkitan AI tersebut yang mengintervensi hampir setiap aspek kehidupan. Izinkan kami bertanya, apakah kita benar-benar siap untuk menyerahkan masa depan generasi muda kita kepada AI atau mesin tanpa hati, tanpa perasaan dalam sisi status quo saat ini? Baik, sebagai proposisi, kami menyuarakan keraguan kami tentang pendidikan tersebut, bukan sekedar transfer pendidikan, tapi tentang transfer pengalaman. Kami meyakini bahwa pendidikan berbasis AI, meski terlihat menjanjikan permukaan, pasti lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kami akan membuktikan hal tersebut dengan tidak terhormat. Pada saat status quo dalam sistem pendidikan saat ini sudah terlihat kekurangan dalam pemaknaan tersebut. Pengembangan karakter dan ketergantungan pada teknologi itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa AI belum tentu fleksibel, artinya fleksibel belum tentu efektif. Ketika dari sisi oposisi hal yang mengatakan bahwa AI akan memfleksibelkan dan mengefektivitaskan hal itu, maka kami tahu kata-kata itu karena fleksibel belum tentu efektif. Contohnya ketika anak-anak diberikan waktu 24 jam, sehingga anak-anak itu akan menunda kerjaan tersebut dibandingkan dengan siswa yang hadir di sekolah mereka dengan adanya sistem kedisiplinan yang ada pada institusi pendidikan tersebut. Baik, mari kita menuju pada parameter perdebatan hari ini. Debat ini mengacu pada penerapan pendidikan berbasis AI di berbagai jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Sehingga yang kami bahas dan yang kami lintasi pada perdebatan hari ini, AI adalah basisnya, artinya dasarnya, bukan sebagai pelengkap dan dari sisi komposisi saksi menjelaskan mengapa hal itu berbeda ketika pendidikan berbasis AI dan pelengkap. Baik, kita lanjut kepada mekanisme kami. Latar kebijakan, kami mengakui bahwa memasuki sektor dalam bahwa AI memasuki sektor dalam banyak sektor-sektor di peradaban dunia ini, termasuk pendidikan. Pendidikan adalah salah satu area di mana dampak teknologi harus kita perhatikan dan pertimbangkan dengan hati-hati. Keyakinan bahwa AI meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan akses dan efisiensi, belum tentu bisa mengajukan dan peran guru tersebut. Baik, yang kedua, kami akan merumuskan regulasi oleh Kemendikbudristek yang dimana ini kita akan memperkuat nilai-nilai pendidikan yang berbasis pada pengembangan karakter, pemikiran kritis yang tak bisa digantikan oleh AI. Mari kita masuk pada argumentasi utama kami, yang dimana garis besar kami yang pertama AI tidak dapat menggantikan ketidakmampuan sosial dan emosional yang penting dalam segi pendidikan itu. Analisis kami bukan tentang bagaimana menguasai pengetahuan, bagaimana sistem itu mengadakan atau membuat materi yang begitu lengkap, tapi bagaimana kita menguasai tentang karakter sosial mereka, tentang soft skill mereka, keterampilan sosial mereka, seperti yang itu kami maksudkan di yang terhormat. Sehingga AI tidak menghargai keterampilan individu. Setiap siswa adalah individu dengan cara belajar yang unik masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Sehingga AI hanya mengandalkan algoritma saja dengan data-data besar, dengan jurnal mereka, tanpa mempertimbangkan bagaimana karakter dari siswa mereka tersebut. Karena apa? Karena AI tidak punya hati, AI punya perasaan, sehingga itu tidak bisa divalidasi validasinya ketika dia mengatakan dan hadir bahwa AI bisa menggantikan peran guru. Baik, yang selanjutnya, kami tidak melawan teknologi dengan terhormat. Kami melawan pemahaman yang salah tentang pendidikan yang ada pada musuh perdebatan hari ini. Musuh perdebatan hari ini karena pendidikan berbasis AI sehingga memunculkan masalah yang signifikan, sehingga mendasarkan sebagai basis atau dasar pada pelibatan manusia di baliknya, artinya tanpa melibatkan manusia di baliknya. Nah, pendidikan yang sesungguhnya kami yakin adalah pendidikan yang membentuk karakter dan moral dari siswa-siswa tersebut. Baik, argumentasi utama kami akan
manusia sehingga AI tidak bisa menjadi jembatan utama dalam proses bermakna. Sadarlah bahwa manusia adalah manusia yang individualistik. Ketika mereka hanya bergantung kepada AI, individualistiknya akan semakin terus ketergantungan kepada AI sehingga interaksinya kepada teman-teman mereka, interaksinya kepada lingkungan sekitar mereka akan berkurang. Sehingga apa? Kualitas pendidikan hanya berbasis pada materi tanpa adanya keterampilan sosial yang meningkat. Oke, yang kedua, namun tanpa belajar cara berkomunikasi, bekerjasama, menyelesaikan konflik sosial mereka dalam jangka panjang, kita akan menerapkan spektrum generasi yang secara teknis, namun yang ahli dalam materi, tapi secara teknik, kesepian secara sosial. Mereka kesulitan menjalin relasi, bahkan membangun kolaborasi di teks budaya mereka sendiri. Sehingga probabilitasnya apa? Penelitian dari National Institute for Health Research UK 2022 menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih sering menggunakan AI dalam pembelajaran memiliki 2,4 kali lipat risiko mengalami keterasilan sosial dibandingkan anak-anak yang lebih banyak belajar melalui interaksi sosial atau manusia. Yang kedua, kualitas apa? Laporan dari OEO Learning Report 2023, 61% siswa di negara pembelajaran berbasis AI yang menerapkan pembelajaran berbasis AI secara insentif melaksanakan menurunnya frekuensi interaksi sosial mereka selama proses belajar. Sehingga ini akan bertambah pada kualitasnya dan hal itu akan menjadi masalah yang akan signifikan di masa yang akan datang. Baik, sebagai penutupan, Dewan Jurnal terhormat, kami tidak datang dengan solusi yang intensif atau silabus baru, kami hadir dengan kenyataan yang perlu kita hadapi. Waktu habis. Hanya tentang baik. Terima kasih. Baru jadi untuk respon akan terintegrasi pada diri saya, masukan yang saya bahas pada Anda. Satu, dalam analisis dia juga kedua tim ada membuktikan bagaimana pada dirinya di sisi manakah yang jauh lebih banyak membutuhkan manfaat yang akan datang, di sisi manakah yang jauh lebih memberikan mudah pada dirinya. Tapi yang kedua, kita lihat sebenarnya esensi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah wadah untuk mendapatkan ilmu. Ada dua aktor dalam perdebatan ketika kita membahas aktor pendidikan. A, guru, B, siswa. Pada akhirnya, dua aktor berusaha ini juga berperan penting dalam melanjutkan generasi muda yang berkualitas. Dua, AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan sama ilmu komputer yang mampu membuat mesin atau sistem sama ilmu komputer yang mampu melakukan tugas-tugas manusia. Bagaimana virtualisasi yang penggunaan AI yang akan hadir di bawah naungan mesin atau mesin. Jadi sadar, pada akhirnya kita akan menggunakan AI dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Ketika ujian mengurus administrasi dan proses belajar mengajar itu sendiri. Satu, akan ada aplikasi yang dirancang khusus di dalamnya kamu akan bisa mengakses, mengumpulkan tugas, mengingatkan kamu untuk mengerjakan tugas, memberikan kamu materi-materi tambahan, sehingga semua aktivitas tersebut akan jauh lebih efisien pada akhirnya dalam satu aplikasi. Kedua, dalam sistem ujian, kamu akan menggunakan AI. Ada aplikasi seperti Exambro atau bahkan atau Cedek yang bahkan sudah begitu, yang bahkan mampu untuk mengefisienkan bagaimana prosedur. Jangan elaborasikan prosedur nantinya. Kami paham adanya kekhawatiran di sisi government adalah apa untuk para siswa mengambil kesempatan ini untuk mendengar dan lain sebagainya. Jadi sadar padanya AI akan hadir di bawah diskusi kita, diskusi oposisi akan jauh sangat maksimal padanya. Karena kita membahas aktor pemerintah pengen memberikan bagaimana pendidikan itu kepada siswa itu sendiri. Tapi empat, kita membahas generasi muda. Kita nggak bisa denial padanya kita sudah di era 4.0. Kita hidup didampingi teknologi di mana-mana. Sehingga pada akhirnya generasi muda itu sangat bisa menggunakan AI itu sendiri. Tapi beberapa kami selama tim oposisi bagaimana pada akhirnya kita membuktikan kepada Anda dengan penggunaan AI ini memberikan bagaimana benefit yang akan datang di masa depan juga pada akhirnya. Tapi yang kedua bagaimana pada akhirnya jika Anda tidak menggunakan pendidikan berbasis AI itu akan memberikan mudarat kepada Anda. Tapi dua isu yang akan saya bahas, satu secara prinsip, kedua secara praktikal. Satu secara prinsip. Pada akhirnya ketika kita mau untuk meningkatkan kualitas generasi muda, kita perlu untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita.
penggunaan AI dalam pendidikan itu akan sangat membantu. Secara prinsip, ketika kita mau melakukan pendidikan berbasis AI, pemerintah perlu memperbaiki bagaimana sistem pendidikan yang ada di negara kamu. Jadi pada akhirnya dorongan insentif pemerintah akan memperbaiki bagaimana sistem pendidikan itu sendiri menjauh lebih besar di sisi oposisi, karena pada akhirnya kita tidak bisa menggunakan pendidikan berbasis AI kalau pada akhirnya pendidikan atau pemerataan aksi itu belum hadir di bawah naungan di sisi pemerintah. Jadi pada akhirnya ini adalah insentif kenapa pemerintah itu akan jauh atau memberikan dorongan jauh lebih banyak untuk memberikan bagaimana pendidikan yang akan jauh lebih berkualitas di sisi oposisi. Tapi yang kedua, itu praktikal. Saya akan menjelaskan gimana proses pendidikan berbasis AI yang akan hadir di sisi kita. Ingat, kita tidak mau menghilangkan peran guru dalam proses belajar mengajar, tetapi guru akan berkolaborasi dengan AI. Ketika government bahas pada akhirnya mereka membingkai pada akhirnya di sisi oposisi kamu akan menggunakan AI sebagai dasar pendidikan. Tapi kita katakan tidak dulu, karena pada akhirnya di sisi kita akan ada kolaborasi dari guru itu sendiri dan dalam penggunaan AI itu sendiri. Bagaimana solusi yang akan ada di sisi kita? Pada akhirnya guru akan menggunakan, saya sudah menjelaskan ini di polis saya, pada akhirnya akan ketika dalam proses belajar mengajar itu sendiri akan ada aplikasi yang jauh dirancang seperti itu. Di situ kamu merupakan tugas, di situ kamu diingatkan di mana tugas kamu akan diberikan pakai tambahan. Ketika government bahas pada akhirnya yang akan hadir di sisi oposisi adalah pembelajaran menjadi tidak maksimal atau menjadi tidak aktif. Saya rasa pada akhirnya itu akan hadir di sisi kamu, karena pada akhirnya dalam penggunaan AI di sisi kita AI dan guru akan merancang bagaimana pada akhirnya kelas akan jauh lebih aktif. Dalam penggunaan AI bisa jadi pada akhirnya dalam pembelajaran itu sendiri akan ada game yang seru yang pada akhirnya ini mampu atau mengeluarkan bagaimana kemampuan berpikir siswa itu sendiri. Jadi pada akhirnya kelas akan jauh lebih aktif juga di sisi kita. Jadi ini adalah tugas kita adalah untuk meningkatkan bagaimana generasi muda sendiri. Di sisi kita, tapi poin penekanan di sisi oposisi ketika mereka menolak adanya AI. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana pada akhirnya kasus yang akan datang di sisi mereka. Satu, ketika mereka menolak adanya AI, pada akhirnya ujian yang akan hadir di sisi mereka adalah ujian berbasis tulis. Ini akan memberikan mudarat yang jauh lebih besar. Satu, pada akhirnya sekolah kamu harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kertas, membeli dan lain sebagainya. Kedua, artinya pada akhirnya di sisi mereka akan jauh lebih merusak bagaimana lingkungan itu sendiri karena pada akhirnya mereka menggunakan kertas yang itu bahkan bangunnya dari pohon. Jadi pada akhirnya di sisi oposisi akan jauh lebih maksimal karena kita hanya menggunakan AI, kita hanya menggunakan HP yang jauh lebih maksimal. Kedua, pada akhirnya ketika kamu melakukan ujian, pada akhirnya guru yang akan hadir di sisi government adalah harus mengecek bagaimana hasil ujian satu persatu dari siswa itu sendiri. Bayangkan pada akhirnya satu guru saja itu mengajar 300 siswa. Pada akhirnya saya rasa guru di sisi mereka itu akan bisa menjadi guru di sisi mereka itu bisa jadi salah dalam melakukan atau memeriksa bagaimana hasil ujian itu sendiri. Karena pada akhirnya kita sebagai manusia pasti akan melakukan misalkan hal ini akan dibina riset dalam penggunaan AI itu sendiri juga bukan pada akhirnya. Tapi dua level analisis secara struktur yang akan saya bahas. Satu, bagaimana proses investasi dampaknya. Kedua, bagaimana signifikansi dampak yang akan ada di bawah naungan sisi oposisi. Satu, bagaimana proses investasi dampaknya. Sudah dijelaskan kepada Anda, pada akhirnya di sisi kita kelas akan jauh lebih aktif karena pada akhirnya guru-guru akan merancang bagaimana guru-guru akan berkolaborasi dengan AI untuk merancang bagaimana proses hal tersebut. Oke, saya paham kekhawatiran di sisi mereka adalah pada akhirnya pendidikan itu dirancang agar guru dan siswa mendapatkan skill untuk mendapatkan pembelajaran. Tapi saya katakan bahwa pada akhirnya ini akan hadir di sisi kita karena pada akhirnya guru itu tidak akan tergantikan sebelumnya. Guru akan berkolaborasi dan menginterpresentasikan bagaimana hasil tersebut. Guru bisa merancang bagaimana proses pembelajaran yang jauh lebih menarik, yang bahkan itu dibantu oleh AI dengan data-data yang sangat kompleks juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, bagaimana signifikansi dampaknya? Guru sadar pada akhirnya beban guru itu akan jauh lebih ringan karena pada akhirnya mereka bisa beban guru akan jauh lebih ringan karena proses administrasi juga akan dibantu oleh AI. Jadi pada akhirnya kemampuan guru di sisi kita tidak akan sampai itu pada akhirnya karena mereka harus mengurus beban administrasi yang sebanyak itu. Guru di sisi kita akan jauh lebih bisa fokus untuk mengajar bagaimana siswa-siswa di sisi mereka. Jadi pada akhirnya ini adalah poin penekanan yang akan ada di sisi oposisi bahwa pada akhirnya semua benefit yang akan di masa depan yang akan datang di masa depan itu juga akan mampu atau bisa terimplementasi dengan baik. Jadi apa yang sudah saya jelaskan kepada Anda? Satu, saya sudah membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya dengan penggunaan AI ini tidak menghadirkan berbagai macam mudarat, tapi akan jauh lebih membuktikan bagaimana pada akhirnya manfaat-manfaat yang akan ada di kedepannya dan pada akhirnya mudarat justru akan ada di sisi government untuk semua hal tersebut. Waktu habis. Ada pembicaraan ibu. Kemudian sudah cukup. Silakan.
3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Guru yang terhormat, rekan berpikir yang kami kasihi dan singkatnya panitia yang saya muliakan. Dengan mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu Dewan ini meyakini bahwa pendidikan berbasis AI lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi generasi muda. Jadi saya sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi ini. Yang pertama, kita mengetahui dari P1 kami limitasinya yaitu menggantikan guru dan bukan sebagai pelengkap. Jadi saya pertama-tama ingin menyanggah pembicara pertama dari tim lawan. Yang pertama, pada menit ke-5 detik ke-40 mereka mengatakan bahwa dalam sebuah aplikasi terdapat pengingat atau dan sebagainya. Nah itu kan mereka berinteraksi pada dunia nyata dan ini tidak melibatkan guru di dalamnya dan ini justru menjadi masalahnya. Dan bagaimana siswa menjadi individualistik, sosialnya bagaimana, psikologisnya bagaimana. Dan yang kedua, pada menit ke-4 detik ke-30 mereka mengatakan bahwa hal ini mengurangi kesenjangan di daerah terpencil dan tidak ada pemerataan. Tapi bagaimana dengan masalah utamanya sebagai infrastruktur? Ini bukan masalah konten. Banyak daerah yang memiliki jaringan yang stabil, justru dengan distribusi guru, pelatihan dan pendampingan atau pendekatan secara personal. Ini saya rasa lebih penting. Jadi saya rasa mungkin lebih bagus ditingkatkan di guru daripada di AI-nya karena dari situ bahwa di daerah-daerah terpencil banyak jaringannya yang tidak stabil. Selanjutnya, secara akses yang belum sama dan kesetaraan akses. Jika permasalahan adalah kesetaraan akses, kesatuan sudah bilang bahwa ada insentif kepada pemerintah untuk terus menyamaratakan akses karena ini akan dijauhkan sebagai netral atau dalam kasus pendidikan nasional menggunakan AI. Jadi kamu tidak bisa membawakan kasus bahwa kamu keliru atau mengkhawatirkan terkait kesetaraan. Baik, saya akan menjawabnya dalam argumen saya. Selanjutnya pada menit ke-4 detik ke-50 bahwa ini menyangkut dunia digital. Kelas menjadi jauh lebih aktif dan ini saya rasa terdapat kesalahan berpikir di sini. Kelas menjadi lebih aktif sedangkan siswa itu lebih banyak berinteraksi di dalam aplikasi, bahkan saya rasa terdapat distraksi di dalamnya. Jadi ini teknologi dapat cepat berubah, tapi nilai dasarnya tetap relevan. Jadi dari sini kita terlalu fokus kebutuhan industri, padahal tak semua perspektif kerja mendapatkan sama. Jika Anda, baik saya lanjut dengan argumen saya. Dewan Guru sekalian, pendidikan berbasis AI seperti makan mie instan setiap hari, ini saya rasa mungkin cepat dilakukan, namun saya rasa jika dilaksanakan setiap hari ini perlahan-lahan merusak. Dan inilah kekhawatiran kita terhadap pendidikan berbasis AI. Pertanyaannya, apakah pendidikan AI benar-benar mampu menggantikan peran guru sebagai pembimbing moral dan intelektual? Apakah mengembangkan budaya? Pendidikan bukan sekedar transfer informasi. Jadi saya akan masuk ke poin pertama dengan saya, ketergantungan berlebihan pada AI mengikis kreativitas dan karakter generasi muda. Dewan Guru sekalian, AI itu bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi menawarkan kemudahan dan sisi lainnya mengikis kreativitas dan karakter. Dari 100 skor, sekitar 86,21% mahasiswa dan siswa menyelesaikan tugas mereka di AI. Dan saya rasa ini bukan hanya sekedar angka, namun alarm pemalasan intelektual. Yang selanjutnya, proses ini bukan hanya hasil proses. Kita nilai bukan hanya pada hasil akhir mendapatkan jawaban, namun perjalanan mengerti atau problem solvingnya. Selanjutnya, jika tak dibarengi dengan peran guru berpotensi menjadi bom waktu. Seperti yang saya katakan tadi, limitasi dari satu saya itu menggantikan guru, bukan sebagai pelengkap. Argumen kedua, AI tak mampu menggantikan sentuhan personal guru dalam pendidikan agama dan moral. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3, EQ, SP, dan IQ. AI memang mampu memberikan data dan jawaban cepat, namun hanya memiliki IQ ini, namun tak memiliki SP dan EQ. Jika hanya satu yang terpenuhi yaitu IQ, ini bisa menjadikan seorang tersebut psikopat. Selanjutnya, AI tak dapat menggantikan interaksi personal yang membangun kepercayaan, motivasi, dan penghayatan. AI bisa dapat menjadi alat bantu namun tak dapat mengganti peran guru. Yang ketiga, ini mengurangi keterampilan
dasar holistik akan dimensi kerja. Mampu Dewan Juri itu sekalian, mampukah algoritma yang canggih sekalipun menangkap esensi dari kualitas manusia yang kompleks? Saya rasa tentu tidak. Seberapapun pintarnya AI tetap mengalami cacat mendasar. Data dari Harvard tahun 2023 menunjukkan AP menyumbang 85% kasus suicide di dunia, sedangkan yang dimiliki oleh AI yaitu IP bukan AP. Jadi saya rasa IP itu mendapat 15%. Jadi kemampuan komunikasi lebih efektif daripada pengetahuan teknis yang mendalam. Selanjutnya, jurang digital dan fasilitas. Pendidikan berbasis AI memperlebar kesenjangan antara kota dan desa seperti yang sudah dikatakan pada pembicaraan kedua rekan debat kami. Penerapan pendidikan berbasis AI memang menjanjikan revolusi dalam cara belajar yang realistis. Tapi Dewan Juri sekalian, kita bayangkan jika hal ini diterapkan tanpa memperhatikan kesenjangan seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Namun jika senjata itu hanya dimiliki sebagian pihak, maka perubahan yang diharapkan justru menjadi sumber ketidakadilan. Dan kita disuruh menunggu kesetaraan. Kapan kesetaraan itu akan terjadi? Apakah sudah ada mekanisme yang sudah dikatakan oleh pemerintah? Selanjutnya, yang salah satu kerugian dari AI yaitu terdapat brain rot. Adanya ancaman nyata konsumsi konten digital. Brain rot berarti pembusukan otak, yang dan ini menjadi gambaran nyata bagaimana konsumsi media sosial dan konten digital yang berlebihan dapat merusak fungsi kognitif dan mental, terutama pada anak remaja. Tentu saya tak hanya berbicara Microsoft, saya memiliki data. Data pada WMS pada Desember 2024 menunjukkan 70% anak remaja terlalu sering menonton video pendek yang menyebabkan driver. Jadi untuk penegasan kembali, oleh karena itu kita harus sama-sama menyadari bahaya ini dan mengambil langkah bijak. Batas penggunaan teknologi secara berlebihan, konten bermutu dan dorongan aktivitas yang Waktu habis. Baik, Google Speaking Score. Pada pembicaraan kedua tim kontra, silakan aku dulu. Mulai jelas dalam 3, 2, 1. Juli kami seluruh kasus yang dibawakan oleh pihak proyek dari saya kredit karena besok sudah sepak hati kami dan kami rasa tidak ada masalah terhadap kasus yang dibawakan oleh pihak kita. Tapi sebelum masuk ke dia seperti apa yang dibawakan oleh pihak kasus ini akan memberikan respon. Satu, karena kita akan menjadi PA, menjelaskan bahwa misal kamu ada memiliki riwayat penyakit tumor misalnya, tapi itu akan tetap dianalisis oleh dokter apakah ini gila atau tidak dengan pelajaran yang sudah dia tempuh selama dia kuliah kedokteran. Itu yang kami berikan bahkan menghadapkan lagi dari Caprol. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa generasi atau peradaban itu akan diberikan kepada AI dan mereka mengkhawatirkan hal itu. Kami rasa ini berupa justifikasi, karena itu tidak akan sama seperti itu di wajaran bahwa bahkan era paling maupun kita membutuhkan manusia. Jadi kalau kamu mengkhawatirkan hal itu, sepertinya kamu mengkhawatirkan hal yang tidak akan pernah terjadi meskipun itu ada di pihak dan itu tidak akan pernah terjadi di pihak oposisi. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa AI itu tidak menghargai keterampilan individu. Kami respon, justru AI sepertinya akan menjelaskan itu akan menganalisis. Kalau misalnya kamu cuma mengandalkan guru, barangkali itu bisa meluapkan adalah mereka manusia biasa, mereka bisa capek. Karena tidak mungkin 3 kelas akan dengan 39 siswa akan dia pahami dari A sampai Z. Itu yang kami berikan kepada Anda. Dan yang keempat, mereka mengatakan bahwa akan ada rekomendasi. Analoginya simpel, ini adalah proses belajar mengajar. Akan banyak siswa di dalamnya. Jadi bagaimana kamu bisa berkasih? Kamu akan menggunakan AI bersama teman kamu untuk menganalisis jawaban itu sendiri. Dan juga selanjutnya di wawancara keempat, kalau mereka bilang bahwasanya sosialnya itu akan jauh lebih bagus, berarti mereka hanya belajar, kan sudah dijelaskan bahwa mereka akan belajar bersama-sama. Tidak ada ilmu yang berkembang kalau hanya sesama siswa saja. Pasti mereka akan menggunakan AI untuk mencari jawaban atau mencari materi yang mereka diskusikan. Oke, yang kelima, mereka selalu mengkhawatirkan terkait pengganti oleh AI itu sendiri. Tapi kami indikasi ini adalah hal yang keliru. Karena kalau misal kamu belajar di YouTube saja itu adalah AI, kamu akan tetap diajar oleh guru, di mana pengisinya adalah tetap oknum adalah manusia. Dan juga dengan jalan hormat kami berikan contoh puisi. Itu akan menambah interaktif pembelajaran kamu. Dan kalau mereka mengkhawatirkan terkait adanya akses yang tidak terakam, kami sudah jelaskan bahwa tidak ada insentif kepada pemerintah untuk bisa menyamaratakan akses internet kepada akses pendidikan AI kepada seluruh
siswa di Indonesia. Karena ini akan dibuat menjadi dinaturalkan. Lalu karena itu mari masuk di dunia seperti apa yang Indonesia? Ya, silakan. Dewan Guru sekalian, bagaimana Anda akan rekan berpikir berpikir kontra, bagaimana Anda akan mengkritik penjelasan tersebut, sedangkan dunia Anda sendiri tadi akan masuk berperan pada AI dan mulai dari pembelajaran dan lain serta Dewan Guru sekalian, perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan kami yang telah sampai bicara pada detik bahwa AI ini akan menggantikan guru bukan sebagai pelengkap Dewan Guru sekalian. Terima kasih. Sangat keliru kalau katakan bahwa ini adalah pengganti karena sudah jelas bahwa ini adalah pendidikan berbasis AI. Maka sebagai pengajar tidak bisa melupakan antara interaksi guru dan juga siswa luar negeri. Jadi kami aslinya akan bisa menjadi bahan sebagai pelengkap meskipun ini berbasis AI. Kali berikan contohnya, kalau kamu sekolah di madrasah ada yang namanya CBT Azaka. Guru, kamu akan ujian di sana dengan melampirkan nilai kamu atau skor kamu. Itu tetap diinput oleh guru seperti apa soalnya dan itu akan dianalisis oleh AI seperti aplikasi CBT Azaka. Jadi kami aslinya kalau menggantikan juga pelengkap. Walaupun mereka tetap berpegang bahwa ini berganti, kami rasa itu tetap tidak bisa dikredit. Mari lanjut argumentasi. Satu, ini memberikan bantuan alat lebih efektif. Bukan berarti ini menggantikan karena ini mencakup banyak aspek. Satu, analisis kebutuhan pelajaran siswa secara individual, atau B, rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Atau yang ketiga, ini akan memberikan deteksi kesulitan belajar secara real time. Tapi B, pusat kendali itu tetap ada di tangan manusia, bukan sistem. Guru yang kita memberi keputusan akhir, seperti materi mana yang paling sesuai atau apakah rekomendasi AI itu relevan atau perlu dimodifikasi. Jadi AI hanya memberikan analisis kepada kamu dan tetap guru kamu yang memberikan karena ada pendekatan emosional di dalamnya. Dan juga apakah pendekatan emosional itu diperlukan yang tidak disediakan AI. Dan yang C, ini sejalan dengan konsep augmented intelligence di mana guru tetap di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi analisis karir use NLP di Jepang itu menggunakan AI juga. Jadi bahkan dari tahun 2021 menggunakan AI untuk menganalisis jawaban siswa guna memberikan rekomendasi jalur siswa. Awalnya siswa tersebut diberikan jurusan linguistik karena pemilihan kata dan juga gaya menulisnya dalam esai. Namun setelah diwawancara, tetap jurusan asli adalah antropologi karena alasan satu dan lain hal. Jadi kami tekankan, AI hanya menyumbang insight tapi keputusannya tetap pada guru sendiri. Tapi kita bahas apa dampaknya. Guru akan menjadi lebih efisien dan tetap sasaran. Kami sudah berikan gambaran kalau kamu ujian menggunakan CBT Azaka, maka guru kamu tidak perlu menyediakan kertas begitu banyak dan memeriksa satu persatu karena sudah ada AI yang akan mengefisienkan waktu. Kalau jawaban kamu di poin A, kalau jawaban kamu nomor 1 adalah A padahal jawaban yang benar adalah B, otomatis akan ada pengurangan. Bayangkan juri, kalau satu seorang guru akan memeriksa satu kelas yang berisikan 39 siswa. Bayangkan kalau kertas yang hilang atau bahkan ada kertas yang robek dan segala macam yang bisa diidentifikasi. Sehingga AI akan jauh membantu kamu kalau kamu ujian. Ini dinamakan pendidikan berbasis AI karena bukan hanya feedback satu orang atau siswa yang menggunakan ChatGPT, tapi ada guru dan juga siswa yang menggunakan AI dalam pembelajaran seperti menggunakan Khan Academy atau Quizzes yang sudah sangat umum di kalangan pelajar. Bahkan kita sudah menggunakan Quizzes. Jadi kami rasa kalau kita lihat bentuknya, ketika siswa menggunakan Quizzes mereka lebih interaktif karena ada games di dalamnya yang membuat mereka lebih seru. Dan kami rasa itu akan jauh lebih membingungkan karena kamu bisa lebih paham dan memberikan efisiensi waktu kepada guru dan juga siswanya. Terus selanjutnya, poin yang kedua, jadi AI itu mampu menganalisis pola kesulitan siswa secara real time. Misalnya Khan Academy di mana ini akan mencatat atau analisis jawaban siswa seperti waktu yang digunakan dalam menjawab soal. Jadi AI dapat menyerahkan metode pembelajaran terhadap siswa sendiri. Jadi inilah yang dinamakan individual. Atau misalnya program Socrates AI di Amerika Serikat itu menggunakan AI untuk memberi sinyal ke guru jika ada siswa yang penurunan performa dalam 3 sesi berturut-turut. Kami berikan analogi. Tidak mungkin seorang manusia bisa menganalisis kalau dia mengajar 4 kelas dengan jumlah 39 siswa dan menghafal karakterisasi siswanya dari A sampai Z. Pasti membutuhkan teknologi sehingga hadirlah teknologi itu sendiri. Sehingga kami tetap pada pendidikan kami bahwa ini akan jauh lebih banyak menguntungkan dibandingkan merugikan. Lalu yang B, akan ada intelligent tutoring system di mana seperti challenge learning, di mana ini akan mengenali kesalahan spesifik dan memberikan umpan balik personal. Jika siswa salah menjumlah pecahan karena penyebutnya misalnya berbeda, AI akan memberikan video pendek tentang les sama multiple, kali-kali hanya bilang bahwa ini adalah jawaban yang salah. Jadi pada akhirnya ini akan tetap memberikan feedback yang lebih baik. Atau misalnya, ini akan membuat guru lebih fokus pada mentoring daripada troubleshooting, di mana waktu guru bisa difokuskan pada motivasi, bimbingan hidup dan pengembangan karakter. Justru tanpa AI, guru sering terlambat menyadari bahwa ada siswa yang tertinggal. Atau misalnya akan ada siswa yang tertinggal.
pembicara ketiga dari tim pro, silakan tanya. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator yang saya banggakan, serta rekan berpikirku dari tim kontra, tim pro yang saya kasihi, serta aktivitas akademia yang ada di sana. Pada kesempatan kali ini saya berdiri sebagai pembicara ketiga pada tim pro dengan tegas mendukung mosi kita pada perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan yang meyakini pendidikan generasi saya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi generasi muda. Dewan juri sekalian, sebelum saya masuk ke argumentasi inti saya, sebelumnya saya akan melakukan penjelasan secara argumen dan argumentasi yang terakhir sampai kalau pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra. Yang pertama Dewan juri sekalian, tim kontra mengatakan mempercepat proses belajar dan membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Dewan juri sekalian, perlu kita sadari bahwa kami tidak membantah dapat mempercepat akses informasi. Namun kemudahan yang terlalu instan justru melemahkan daya pikir siswa yang dari tadi tidak dibantah oleh tim kontra. Serta generasi muda jadi terbiasa disuap oleh jawaban tanpa melalui proses analisis jawaban yang dimana jawaban tersedia secara instan. Dewan juri sekalian, siswa juga dapat kehilangan motivasi untuk berproses dan mencoba berpikir sendiri. Generasi muda dapat menjadi pasif dan tidak tahan menghadapi kesulitan nyata. Dewan juri sekalian, yang kedua Dewan juri sekalian, AI dapat menjadi solusi daerah terpencil dan menciptakan peningkatan pendidikan. Faktanya Dewan juri sekalian, banyak daerah terpencil justru belum memiliki akses internet yang stabil, listrik, dan peningkatan digital. Solusi ini terdengar ideal Dewan juri sekalian, namun sayangnya tidak realistis jika infrastrukturnya tersebut belum terpenuhi. Yang ketiga Dewan juri sekalian, tim kontra mengatakan AI hanya alat, bukan pengganti. Namun kenyataannya Dewan juri sekalian, banyak sekolah dan lembaga mengurangi interaksi langsung dengan guru dan lebih mudah mengandalkan platform otomatis yang mengurangi dimensi emosional, sosial, moral dalam pendidikan. Dewan juri sekalian, oleh karena itu Dewan juri sekalian, perlu kita sadari bahwa pendidikan hanya proses transfer, bukan hanya proses transfer informasi, melainkan proses pembentukan karakter, nilai dan kepribadian siswa itu sendiri. Jika AI akan mendominasi pendidikan, maka Dewan juri sekalian perlu kita sadari bahwa yang pertama, interaksi manusia akan tergantikan dengan algoritma. Yang kedua, pengawasan moral akan longgar karena AI tidak menilai konteks atau etika perasaan yang dapat dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga Dewan juri sekalian, siswa dapat menjadi konsumtif, bukan inovatif. Dewan juri sekalian, oleh karena itu Dewan juri sekalian berdirikan saya di sini untuk memberikan solusi yang efektif terkait menuju kepada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini meyakini pendidikan berbasis AI lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi generasi muda. Yang pertama Dewan juri sekalian, kita dapat menggunakan teknologi sebagai pendukung, bukan sebagai pusat, yang dimana kita dapat menggunakan teknologi ini untuk hal-hal penting seperti latihan soal ketika menghadapi ujian, bukan jadi guru atau pembimbing untuk ujian tersebut. Serta karakter guru juga harus kita menjadi poin utama pada masa kita perlawanan kali ini. Yang kedua Dewan juri sekalian, kita dapat melakukan pelatihan literasi digital dan etika penggunaan AI. Dewan juri sekalian, kita dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan AI secara bijak agar dampaknya tidak signifikan terhadap siswa tersebut. Dan juga siswa tersebut dapat tidak menjadi bergantung kepada AI tersebut. Serta Dewan juri sekalian, kita dapat membangun kesadaran akan batas dan risiko penggunaannya. Yang ketiga Dewan juri sekalian, kita dapat menggunakan pemerataan infrastruktur secara digital. Dewan juri sekalian, transformasi digital harus menjadi agenda nasional serta akses internet, perangkat dan listrik di daerah terpencil harus menjadi prioritas agar semua anak dapat merasakan manfaat AI. Dewan juri sekalian, oleh karena itu sudah dikatakan dari itu sampai saat ini kita akan mengerti dan mengelola tersebut. Kami menyadari bahwa AI bisa membantu kami dengan pendidikan dasar dan resikonya jauh lebih besar. Dewan juri sekalian, oleh karena itu Dewan juri sekalian, perlu kita sadari juga bahwa pendidikan adalah proses manusiawi. AI adalah alat, bukan pengganti. Oleh karena itu Dewan juri sekalian, hingga saat ini kami telah menunjukkan dengan jelas tugas dan perintah untuk masuk kepada kita pada kali ini, yaitu Dewan ini meyakini pendidikan berbasis AI lebih banyak kerugikan daripada menunjukkan bagi generasi muda. Juga harus berdiskusi. Terima kasih. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra.
berbeda-beda jadi kalau sistem otaknya lambat dan dipaksa untuk mengikuti materi dengan cepat, mereka akan burn out atau mempertanyakan kemampuan dirinya. Sehingga dengan adanya AI ini, hal tersebut tidak akan terjadi lagi di sisi oposisi. Sedangkan di sisi proposisi akan terjadi. Karena kenapa? Karena guru tidak akan memperhatikan hal tersebut. Karena bayangkan, mereka telah mengajar beberapa banyak sekali kelas di dalam satu hari dan lihatlah dalam sisi psikologis guru tersebut, mereka akan guru tersebut akan merasa kelelahan, capek dan segala macamnya, sehingga mereka tidak akan total totalitas dalam memahami siswa-siswanya. Dan disinilah hadir AI untuk membantu guru dalam mendeteksi kemampuan siswa. Atau yang kedua, guru memberikan tugas ke siswa meskipun menggunakan AI, disinilah akan timbul buat sisi positif. Satu, siswa jadi mengetahui cara menggunakan AI. Yang kedua, guru mengarahkan atau mengatur siswa sehingga apa yang dia dapatkan di AI seperti ChatGPT benar-benar dikembangkan oleh pemahaman siswanya dan murid tetap bisa mencerna dan mengolah informasi yang dia dapatkan. Silakan. Baik, teori yang terhormat, dari sisi kontra yang saya perlu semangatnya dan saya lakukan pengalat seperti itu. Baik, ketika Anda berbicara tentang asisten, maka Anda secara tidak langsung berbicara tentang pelengkap dengan basis dari pendidikan tersebut. Maka ini yang kami sorot dari tadi. Dan juga, ketika Anda mengatakan bahwa guru-guru lelah terhadap tekanan mereka, namun mana fakta-data yang akan kami tahu bahwa Anda bawakan kepada tim kami. Dari data kami, 60% dari UNESCO 2023, 60% guru merasa teknologi mengurangi stabilitas dan Guru dan AI itu tidak bisa bersama. Tapi lihat bagaimana pada akhirnya kami membuktikan kepada Anda semua kalau AI turun di dunia pendidikan itu akan memberikan banyak bukti-bukti positif yang telah kami jelaskan seperti tadi. Atau misalnya seperti ini, Dewan Tidak Hormat ya itu tidak bisa kita pungkiri akan tetap ada dan hadir di dunia sekarang karena kita berada di zaman modernisasi dan globalisasi itu ada. Kita tidak bisa menghindari globalisasi sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah mengatasi. Karena lihat, kami jelaskan kepada Anda semua maksudnya ini manfaatnya akan jauh lebih banyak. Seperti apa? Satu, di sisi mereka, kalau dari sekolah tidak diberikan pendidikan terkait AI dan ketika mereka di dunia kerja mereka dihadapi oleh banyak hal yang menggunakan AI, maka otomatis mereka tidak bisa bersaing dengan teman-teman rekan kerjanya yang belajar dengan pendidikan berbasis AI. Maka disinilah hadir di sisi oposisi kami hadir dengan pendidikan berbasis AI nasional. Nanti saya akan jelaskan bagaimana masalah infrastruktur dan guru-gurunya. Tapi lihat Juli, guru akan merekam atau mengawasi siswa sehingga apa yang dia dapatkan di sisi di AI seperti ChatGPT benar-benar akan dikembangkan oleh pemahaman siswanya dan murid tetap bisa mencerna dan mengolah informasi yang ia dapatkan. Dua, kalau mereka khawatir dengan kualitas guru yang akan mengajar seperti bagaimana akan mengajar semena-mena atau guru yang akan bermalas-malasan, dua respon. Satu, di Indonesia sekarang ada namanya standarisasi, di mana guru harus bisa menguasai teknologi. Jadi tidak akan ada lagi guru yang tidak bisa menggunakan teknologi. Atau bisa kita lihat seperti PPG, pelatihan guru, atau P3K yang akan menguji standarisasi guru setiap perpindahan tempat mengajar. Atau yang kedua, di setiap sekolah telah menerapkan KTPK, di mana beberapa siswa akan dipilih setiap kelas untuk mengetahui hasil mengajar guru-guru di sana. Dan di akhir siswa-siswa akan melaporkan kinerja setiap guru-guru mereka. Seperti pertanyaan, siapa guru yang jarang masuk mengajar, siapa guru yang tidak disukai dan lain sebagainya. Sehingga dengan laporan-laporan tersebut, guru tidak bisa semena-mena dalam mengajar dan institut lembaga pendidikan dapat mengevaluasi kinerja gurunya. Sehingga AI di sisi kami tidak akan bisa menggunakan pada akhirnya. Atau lihat, ketiga, lihat goals di sisi kedua sisi, karena ini masih analisis, jadi di sisi kedua sisi harus menjelaskan mudarat dan manfaatnya. Di sisi kami telah menjelaskan bagaimana pendidikan berbasis AI ini lebih banyak memberi manfaat bagi generasi muda, sedangkan di sisi mereka menganggap AI dapat membawa banyak mudarat, maka menolak hadirnya AI. Tapi sayangnya mereka tidak jelaskan keuntungan bagi generasi muda di sisi mereka seperti apa ketika menolak AI tersebut. Dan selanjutnya, karena yang terjadi di sisi mereka menolak AI, apa yang akan terjadi pada negara kita? Satu, juri, kita akan ketinggalan dengan negara-negara maju seperti Finlandia misalnya atau Jepang, sehingga negara Indonesia akan semakin tertinggal. Yang kedua, masalah internet yang tidak setara. Kalau misalnya pemerintah belum menyetarakan internet, ketika tidak ada pendidikan berbasis AI secara nasional ini, pemerintah tidak akan pernah memfokuskan atau memberikan insentif pada kesetaraan infrastruktur tersebut, karena menganggap bahwasanya ini bukanlah prioritas negara. Tapi lihat di sisi kami,
berbasis AI secara nasional, otomatis guru tidak, otomatis pemerintah bisa menginvestasikan dan memprioritaskan infrastruktur untuk agar segera merata. Dan lihat di sisi kami, ketika pendidikan berbasis AI ini telah diterapkan, seperti misalnya di Papua misalnya, yang awalnya tidak dapat pendidikan yang lebih baik seperti di Jawa, tapi karena adanya pendidikan berbasis AI, maka di Papua siswa-siswa di sana bisa mempelajari video-video yang ada di Jawa ataupun di forum-forum yang telah disimpan yang bisa mereka tonton, sehingga di sisi kami akan jauh lebih baik karena pada akhirnya kami telah menjelaskan kepada anda semua bagaimana mudarat di sisi mereka dan bagaimana manfaat di sisi kami, sedangkan mereka tidak menjelaskan sama sekali keuntungan di sisi mereka seperti apa. Oke, dan kami sekali lagi menjelaskan bagaimana psikologis gurunya. Pada akhirnya kami akan bahkan itu bangga jadi tim. Baik, selanjutnya adalah replay speech. Yang pertama yang dipersilakan kepada tim kontra. Kenapa kok sudah mulai kenal? Sampai dalam 3, 2, 1. Jadi pertama, mereka bilang bahwa pendidikan berbasis AI, jadi artinya analoginya kamu akan belajar dengan robot. Itu yang mereka sampaikan. Sepertinya kami rasa meskipun negara maju seperti China atau Amerika sama sekali tidak pernah menggunakan pendidikan seperti itu meskipun teknologi diadopsi sebegitu besar. Jadi kami rasa perumpamaan yang mereka bawakan itu tidak akan pernah simetris di kedua belah pihak. Jadi yang paling benar adalah bagaimana AI sebagai pelengkap. Ini juga bisa dikategorikan sebagai berbasis AI karena kalau kemudian kamu berikan latihan soal itu menggunakan AI seperti yang kami contohkan, bahwa kalau kemudian menggunakan Piazza, Alexandro dan lain sebagainya, kamu latihan soal itu sudah ada Google Form atau bahkan khusus yang mampu melihat bagaimana pemahaman kamu. Dan kami sudah jelaskan Dewan Juri bahwa keputusan akhir itu kan tetap ada pada Dewan pada juri sendiri. Seperti contoh yang kami bawakan bahwasanya memang ada penjurusan. Bahwasanya dalam esai di Jepang itu menggunakan AI menganalisis bahwa si anak ini akan memasuki jurusan linguistik. Tapi pada akhirnya itu berbeda. Karena apa? Akan tetap ada keputusan akhir dari pihak manusia untuk mempertimbangkan apakah ini perlu dimodifikasi atau akan tetap diberlakukan. Tapi yang kedua Dewan Juri yang notis, yang satu dan kedua mereka membawakan argumen seolah-olah mereka menolak mentah-mentah penggunaan AI sendiri. Tapi kami rasa ketika mereka hadir tidak membawakan solusi yang tidak relevan bahwa mereka akan menggunakan AI sebagai pelengkap. Jadi kami rasa P1 argumentasi dari pihak pro itu akan bentuk pada P3 mereka karena mereka membawakan apa yang diberikan oleh pihak oposisi. Jadi kami rasa tidak ada bantahan. Untuk apa kita berdebat kalau P3 dari prodi justru mengamini argumentasi dari P1 hingga P3 kontra. Itu yang tidak bisa kami kredit. Dan juga dalam jalan hormat mereka terus mendogongkan bahwa terkait akses dan segala macam. P1, P2, P3 sudah bilang bahwa akan ada inisiatif pemerintah untuk bisa menyamaratakan lebih terkait teknologi agar pendidikan berbasis AI itu bisa diterapkan. Belum ada standarisasi nasional saja, sudah ada Kalapari dan juga satelit Satria Satu yang diluncurkan pemerintah. Bagaimana kalau ini dijadikan hal yang seperti nasional? Otomatis kesetaraan yang mereka lakukan itu tidak akan terjadi dan kami rasa itu dapat diselesaikan. Tapi Juri, notis mereka sama sekali tidak pernah menyentuh atau menyentuh lokasi mereka. Seperti apa? Mereka tidak akan punya daya saing secara global karena mereka terlalu tertinggal. Mereka terlalu takut untuk menggunakan AI karena berpikir bahwa AI adalah hal yang membawa
pro. Silakan untuk naik ke podium. Dewan juri yang terhormat dengan berpikir pada tim kontra yang saya kasihi. Dewan juri sekalian, perlu kita sadari bahwa pendidikan berbasis AI tentunya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi generasi muda. Hal ini tentunya didasari oleh argumentasi yang telah kami sebutkan dari tim pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim proyek yang dimana dengan sekalian kami sebutkan tadi bahwa AI dapat menggantikan cara keterampilan sosial dan emosional yang penting. Yang dimana analisis kami bukan tentang menguasai pengetahuan Dewan Juri sekalian, tetapi juga tentang pengembangan karakter sosial Dewan Juri sekalian. Yang kedua Dewan Juri sekalian, AI tidak menghargai keterampilan individu seperti yang diucapkan oleh yang dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pro kami, yang dimana setiap siswa adalah individu dengan cara belajar yang unik. AI hanya mengandalkan algoritma dan data besar yang tidak mempertimbangkan biodata atau nilai-nilai yang membentuk karakter siswa. Oleh karena itu Dewan Juri sekalian, kami juga dari pembicara pertama dari tim pro sudah mengatakan sederhana bahwa kami tidak melawan atau tidak menolak adanya teknologi ataupun AI. Kami melawan pemahaman yang salah tentang pendidikan yang mendasarkan AI sebagai basis atau dasar tanpa melibatkan manusia di dalamnya Dewan Juri sekalian, yang dimana pendidikan yang sesungguhnya adalah pembentukan karakter dan moral Dewan Juri sekalian. Serta Dewan Juri sekalian, mengapa tim proposisi lebih layak menang daripada tim kontra? Yang pertama Dewan Juri sekalian, tim kontra sudah tadi tidak pernah menjawab dengan mekanisme seperti apa yang akan diberikan dan tidak memberikan fakta dan datanya. Hal tersebutlah tentunya yang membuat kami ragu terhadap argumentasi yang telah disusun oleh tim kontra Dewan Juri sekalian. Yang kedua Dewan Juri sekalian, tim kontra sebentar menyebut terkait daya saing yang dimana hal-hal seperti soft skill, penalaran dan interpretasi yang dimiliki oleh siswa serta serta relasi tentunya tidak diajarkan oleh AI. Sedangkan sadarilah bahwa karakter yang diperlukan di dunia luar daya saing saat ini ketika Anda menerima pendidikan sebagai AI, Anda akan menjadi siswa yang tentunya akan ketergantungan dengan AI yang sedang kami sebutkan Dewan Juri sekalian. Oleh karena itu Dewan Juri sekalian, berdirinya saya di sini hingga saat ini kami selaku tim proposisi dengan tegas, luas dan mantap meyakini bahwa pendidikan berbasis AI lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi generasi muda. Karena itu bangga menjadi tim proposisi